Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kita kembali di segmen rakit PC ya. Kali ini kita akan rakit PC dengan budget yang minim, yaitu di bawah 5 juta ya, nggak nyampe 5 juta, tapi seluruh komponennya itu baru ya. Bisa nggak sih kita rakit PC dengan budget yang nggak nyampe 5 juta tapi komponennya bisa baru? RAM-nya kita pakai 16 GB dengan speed tinggi 3200 MHz, kemudian pakai SSD NVMe juga, dan seluruh komponennya baru pokoknya ya. Mungkin nggak? Nah, kita akan jawab di video kali ini ya. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, agar terus mendukung perkembangan dari channel ini ke depan agar lebih maju dan lebih berkembang lagi pastinya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita perkenalkan komponen apa saja yang kita gunakan untuk rakit PC dengan budget yang nggak nyampe 5 jutaan ini. Oke, langsung aja kita perkenalkan satu-satu komponennya ya. Yang pertama yaitu prosesor. Nah, prosesor ini kita gunakan sebuah prosesor dari AMD lagi ya, yaitu Ryzen 3 3200G. Ini adalah sebuah prosesor dengan 4 core 4 thread ya, hanya 4 core 4 thread memang, tapi dia sudah punya integrated GPU ataupun APU di dalamnya, yaitu Radeon Vega 8. Nah, inilah yang membuat kita bisa merakit PC dengan budget yang di bawah 5 juta, semua baru, karena di sini kita nggak pakai external VGA card, kita pakai integrated GPU ataupun APU yang dimiliki oleh 3200G ini, yaitu Radeon Vega 8. Nah, gimana performance-nya nanti ya? Kita lihat nanti ya. Oke, untuk motherboard, nah di sini motherboard kita gunakan ini sebuah motherboard murah meriah nih ya dari ASRock. Motherboard untuk kaum gamer pastinya, yaitu ASRock A320M HDV. Ini adalah motherboard yang walaupun murah tapi nggak murahan pastinya kualitasnya ya. Jadi dia masih bisa untuk overclocking RAM ya. Makanya di sini kita gunakan sebuah RAM yang nggak main-main ya. RAM-nya adalah RAM RGB dengan speed atau frekuensi 3200 MHz ya, dan 16 GB. Kalau teman-teman perhatikan di rakitan PC 4 jutaan atau nggak nyampe 5 juta itu rata-rata pakai 8 GB RAM-nya ya. Di sini kita gunakan 16 GB dengan speed yang cukup kencang 3200 MHz untuk mendukung agar performance dari PC ini bisa lebih baik lagi pastinya ya. Kemudian berikutnya SSD, kita gunakan SSD NVMe dari Adata, yaitu Adata SX6000 Lite 256 GB ya. Kita gunakan ini dulu. Jadi kalau misalnya kedepannya teman-teman punya extra budget, bisa tambahkan hard disk di dalamnya ya. Dan yang terakhir, belum yang terakhir ya, power supply. Di sini kita gunakan sebuah power supply yang juga bukan power supply mahal, yaitu dari First Player, yaitu First Player DK4. Ini sudah 80 plus bronze ya, dan kita pakai 400 watt aja udah cukup untuk PC seperti ini. Dan yang terakhir nih ya, casing di sini kita gunakan ini, teman-teman bisa lihat ini yang nyala-nyala RGB seperti ini, yaitu sebuah casing dari Upcon Core, yaitu Upcon Core Babylon. Ini juga salah satu casing yang cukup banyak orang cari nih ya. Jadi kita pakai yang satu ini, casing murah RGB tapi keren ya. Oke, itu aja untuk komponennya. Dan bagaimana sih performance PC ini? Bisakah PC ini memainkan game-game AAA tanpa eksternal VGA loh ya ini ya? Bisa main game AAA nggak? Atau e-sport bagaimana? Nah, kita akan coba lihat performance-nya gimana ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai gaming performance dari PC yang satu ini, kita bahas dulu mengenai hasil dari benchmark sintetis seperti biasa ya. Di sini kita gunakan seperti biasa ada 3, yaitu Cinebench R15, 3D Mark Firestrike, dan juga 3D Mark Time Spy. Untuk hasil dari Cinebench R15 untuk multi-core performance itu dapat sekitar 565 CB ya. Untuk 4 core 4 thread 500-an CB ya, 565 CB ini cukup oke lah ya. Rata-rata untuk 4 core 4 thread memang segitu ya. Kemudian single core-nya ada di 151 CB, juga nilai yang cukup oke. Dan untuk temperatur maksimal ketika kita jalankan Cinebench R15 selama 10 kali berturut-turut seperti biasa, yaitu
74 derajat Celcius ya. Jadi ini temperatur yang masih aman ketika full load 10 kali berturut-turut jalankan Cinebench R15, masih pakai stock cooler, masih di rentang 74 derajat Celcius, dan ini kondisi casing yang tertutup ya. Jadi temperaturnya masih sangat aman sekali ya. Kemudian hasil dari 3D Mark Firestrike ya. Di sini total skornya adalah 3059, kemudian grafik skor 3418 dan CPU skor 8319 dengan temperatur maksimal untuk CPU ada di 74,75 derajat Celcius dan GPU di 54 derajat Celcius ya, si Radeon Vega 8-nya. Sedangkan untuk 3D Mark Time Spy itu total skornya adalah 1112 ya, kecil ya memang ya. Kemudian grafik skor juga kecil sekali yaitu 997 dan CPU skornya ada di 3231 ya, atau P6 skornya ya. Ini oke lah hitungannya ya. Kemudian temperatur itu maksimal untuk CPU-nya agak tinggi nih di 80,22 derajat Celcius dan GPU di 54 derajat Celcius. Temperatur yang masih tergolong oke lah ya untuk kita mainkan. Namun kita lihat nanti dalam gaming seperti apa ya. Oke, untuk gaming performance di sini kita gunakan 3 game, yaitu 2 game AAA dan 1 game e-sport. Untuk 2 game AAA yang kita gunakan di sini adalah Battlefield 5 dan juga GTA 5. Sedangkan untuk game e-sportnya kita gunakan CS:GO ya. Untuk game yang pertama nih ya, kita langsung aja, yaitu GTA 5 dengan resolusi 1080p. Di sini kita setting grafiknya normal ya. Ya, kita nggak bisa ekspektasi untuk rata kanan di sini ya untuk PC seperti ini. Dengan settingan grafik normal itu dapat average FPS di 62 FPS rata-rata dengan kondisi saat benchmark di game GTA 5 ini ya. Temperatur CPU maupun GPU masih aman yaitu di bawah 70 derajat Celcius ya, masih cukup enak, dan 60-an FPS untuk game GTA 5 dengan settingan grafik normal ini dan tentu resolusi 1080p atau Full HD ya. Ini saya rasa masih cukup nyaman untuk kita mainkan sehari-hari dan nggak ada lag sama sekali ya gitu kan. Jadi kita nggak usah turunkan resolusi ke 720p untuk PC ini ya. Jadi 1080p GTA 5 masih cukup nyaman. Kemudian yang kedua untuk game Battlefield 5. Nah, di game Battlefield 5 ini kita setting pastinya rata kiri ya, nggak mungkin ya kalau game seperti ini bisa kita setting rata kanan. Settingan rata kiri 1080p itu average FPS-nya agak mepet banget memang di 32 FPS dengan temperatur yang masih oke yaitu di bawah 75 derajat Celcius baik itu GPU maupun CPU-nya. Nah, ini 32 FPS ini memang terlalu mepet lah ya kasarnya untuk sebuah untuk bermain game Battlefield 5 itu. 32 FPS, mungkin di beberapa scene kadang ada lag-nya juga karena ada beberapa yang cukup berat ya di Battlefield 5 ini. Jadi saran saya mungkin kalau kalian pakai PC seperti ini, kalau untuk Battlefield 5 ini bisa kalian turunkan mungkin ke 900p atau 768p atau malah ke 720p untuk bermain lebih lancar lagi ya. Tapi kalau kalian sekedar pengen coba-coba main di 1080p sih masih playable sih ya. Dan untuk game terakhir di sini kita gunakan game e-sport yaitu CS:GO yang sebenarnya adalah jalur sebenarnya untuk PC seperti ini ya. Jadi ini harusnya memang diperuntukkan untuk memainkan game e-sport ya, bukan kelasnya untuk game AAA sebenarnya ya, karena tidak menggunakan eksternal VGA. Nah, di game CS:GO kita setting di resolusi 1080p pastinya ya. Settingan rata kanan kita bisa dapatkan FPS sekitar 50-70an FPS. Ya, cukup oke ya. Tapi kalau kalian ingin dapatkan performance lebih bagus lagi, FPS lebih bagus, kalian bisa turunkan ke medium. Kalau di medium itu bisa dapat sekitar 70-90 FPS, dan kalau kalian setting rata kiri itu bisa dapat sekitar 90-120an FPS. Nilai yang cukup oke ya. Karena sebenarnya di game seperti CS:GO ini untuk kualitas grafik sebenarnya nggak terlalu penting ya. Di sini yang penting adalah dapat FPS yang tinggi untuk game-game seperti CS:GO ini. Jadi ini PC sebenarnya diperuntukkan terutama kalau untuk main-mainkan game seperti e-sport ya, contohnya CS:GO ini cocok sekali PC seperti ini ya. Oke teman-teman, itulah tadi hasil review dari PC yang satu ini ya.
yaitu PC yang budgetnya nggak nyampe 5 juta, tapi kalian bisa dapatkan seluruh komponen baru dan masih bisa bermain game di resolusi 1080p dengan cukup lancar ya. Dan ini adalah sebuah opsi bagi teman-teman yang punya budget minim tapi ingin merakit PC yang bisa bermain game, merakit PC gaming yang seluruh komponennya adalah komponen-komponen baru ya. Jadi di sini opsi yang terbaik menurut saya kalau kalian ragu untuk rakit PC, misalnya budget kalian di bawah 5 juta tapi ragu untuk rakit PC kombinasi antara second dan baru ya. Misalnya kalian ragu-ragu untuk beli komponen second. Nah, ini bisa jadi opsi meskipun memang performance-nya tidak sebaik kalau pakai eksternal VGA, tapi masih layak untuk bisa memainkan game-game terutama e-sport dengan lancar di resolusi 1080p ya. Nah, kalau kita totalkan budget dari PC ini itu adalah sekitar 4,9 jutaan ya. Jadi 4,9 juta masih di bawah 5 juta dong ya. Jadi ada 5 juta kembalian 100.000 ya. 4,9 juta kalian bisa dapatkan dengan sebuah Ryzen 3 3200G dengan Radeon Vega 8 ya pastinya ya. Kemudian RAM-nya di sini adalah 16 GB kit ya, 2x8 GB 3200 MHz yang RGB juga. Kemudian sudah pakai SSD NVMe juga ya, 256 GB. Nah, dengan kombinasi seperti ini sebenarnya kalian masih bisa dapatkan budget lebih rendah lagi ya. Misalnya contoh, kalian pakai RAM 2x4 GB masih bisa untuk mainkan game, terutama game e-sport 2x4 GB masih bisa ya. Jadi kalian bisa tekan budget mungkin sekitar 500 ribuan dari RAM itu kalau mau pakai 2x4 GB. Atau kalian juga bisa turunkan SSD-nya dari NVMe ke SSD SATA misalnya. Kalian bisa saving 200 ribuan di situ ya kalau mau tetap kapasitasnya hampir sama gitu kan. Jadi intinya dengan PC seperti ini sebenarnya kalian bisa rakit dengan budget 4 sampai 5 jutaan ya. Jadi tergantung keinginan kalian ya, apakah mau RAM-nya 16 GB atau RAM-nya 8 GB atau pakai SSD biasa atau SSD NVMe. Jadi tergantung budget lah gitu. 4 jutaan pun, 4 jutaan lebih sedikit pun masih bisa untuk merakit PC seperti ini ya, dengan opsi-opsi tadi ya, RAM-nya lebih rendah, SSD-nya lebih rendah gitu kan. Ini masih bisa. Atau casing kalian bisa pilih yang lebih murah pun bisa ya. Ini kan casingnya harganya 390.000, kalian pilih yang harga 300 ribuan pun masih bisa. Jadi banyak opsi untuk bisa merakit PC seperti ini. Jadi budgetnya 4 jutaan aja udah cukup untuk bisa mendapatkan performance seperti halnya yang tadi kita tunjukkan ya. Oke, itu aja teman-teman untuk rakit PC kali ini, untuk video rakit PC kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya video-video dari layar desktop untuk mendukung terus, support terus channel ini agar ke depan lebih berkembang lagi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.